Ini tepatnya adalah salah satu dari 6 tahta ilahi yang agung, yang dikenal sebagai tahta perlindungan dan belas kasih ilahi. Mengenakan gaun putihnya, Yang Haohan ternyata adalah ksatria pertahanan dan strategi ilahi yang mengawasi markas aliansi, dan pemimpin aliansi kuil saat ini. Yang Haohan, apakah kamu mencoba menghentikanku? Tidak peduli seberapa kuat Zheng Yue, di depan tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi, dia tidak bisa mengerahkan dominasi absolut. Ini karena dia tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia juga berada di langkah ke-9, tidak ada cara baginya untuk mematahkan pertahanan Yang Haohan dengan kekuatan ofensifnya. Yang Haohan menjawab dengan suara yang dalam, "Saudara Zheng Yue, bahkan saya tidak tahu bahwa pria kecil ini akan membawa ketidaknyamanan seperti itu. Namun, Anda adalah yang pertama dari pemimpin aliansi tambahan, di hadapan begitu banyak elit dari generasi muda dari 6 kuil besar di sini, untuk kemuliaan aliansi, tolong kendalikan diri Anda sendiri. Urusan pemuda harus dibiarkan bagi mereka untuk menetap di antara mereka sendiri." Menyertai pidato ini, aura prestise tertinggi dilepaskan dari tubuh Yang Haohan, dan dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya keemasan membungkusnya dan pahlawan langkah ke-9 ini Zheng Yue. Penampilan Zheng Yue pada saat ini, dan di depan mata Long Haochen, adalah pelanggaran terhadap aturan aliansi. Dia tidak ingin acara ini mempengaruhi pendapat para pemuda ini terhadap aliansi, jadi dia memutuskan suara mereka dari dunia luar. Zheng Yue berbicara kembali dengan marah, "Berhentilah memberitahuku fakta yang begitu jelas, cucu perempuan saya menerima kerusakan mental yang kritis, apa yang harus Anda katakan tentang itu?" Yang Haohan menjawab, "Zheng Yue, tenanglah, beberapa hari yang lalu, cucu saya terluka parah oleh cucu Anda ini, apa yang harus Anda katakan tentang itu?" Zheng Yue terdiam sebelum berdalih dengan beberapa kata, "Cucu perempuanku adalah putri suci Samsara, kamu harus tahu betapa pentingnya dia bagi aliansi." Dari perubahan bertahap di wajahnya, Yang Haohan tampaknya menjadi sangat marah. "Zheng Yue, kamu benar-benar menjadi tak tertahankan. Aku akan menangkapmu, putri suci Samsara memang sangat penting, tetapi Hao Chen dilahirkan dengan konstitusi putra cahaya, energi spiritual internal bawaannya adalah 97, jadi, seberapa penting dia bagi kuil ksatria kita?" Wajah Zheng Yue menjadi kosong. "Apa katamu, putra cahaya?" Yang Haohan dengan dingin mengerang, "Penglihatanmu jauh dari sebaik cucumu." Zheng Yue kembali sadar dan berseru dengan marah, "Apa gunanya mengatakan itu? Anak kecil ini baru saja memperlakukan cucu perempuanku seperti itu, bahkan setelah dia melakukan begitu banyak untuknya, saya tidak peduli, jika masalah ini tidak dijelaskan hari ini, di masa depan, segala sesuatu antara kuil asasin saya dan kuil ksatria Anda akan berakhir." "Kakek, jangan." Dari keadaannya yang panjang setengah tidak sadarkan diri, Chai Er kebetulan mendengar bagian terbesar dari percakapan yang dilakukan kedua pahlawan tua itu. Melepas kerudungnya, berlumuran darah, dia memperlihatkan wajahnya yang pucat dan halus. Di sekitar pupil abu-abunya, riak kabur muncul saat dia perlahan berdiri tegak di depan Zheng Yue. "Kakek, perselisihan ini adalah sesuatu antara aku dan dia. Jangan ikut campur di dalamnya." Zheng Yue benar-benar marah. "Bocah kecil ini memperlakukanmu seperti ini, namun kamu masih ingin membelanya." Chai Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika ini adalah pilihannya, maka biarkan saja. Kakek kamu tidak dapat mempengaruhi hubungan antara dua kuil bait suci kita karena kita." Zheng Yue memandang Chai Er sebelum melihat Yang Haohan, dengan tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi di punggungnya. Kemudian, dalam kemarahan, dia berkata, "Ayo pergi." Pada akhirnya, dia adalah kepala tambahan aliansi, dan dengan demikian, bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa seriusnya situasi saat ini? Chai Er menggelengkan kepalanya sekali lagi, "Kakek, lanjutkan dulu." Zheng Yue menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Untuk apa kamu tetap di sini? Untuk dipermalukan berulang kali oleh bocah kecil ini?" Dia secara alami mudah marah. Tetapi pada kenyataannya, itu semua demi cucunya yang luar biasa ini. Kalau tidak, mengapa dia dengan terburuk muncul untuk masalah sekecil itu? Di mata Chai Er yang buta, gelombang kesusahan muncul saat dia diam-diam berkata, "Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya, mengapa?" "Biarkan aku pergi." Long Hao Chen berteriak dengan marah kepada Ying Sui Feng. Karena dia menghadapi 6 master aula tambahan ini, dia tidak bisa melihat pemandangan yang terjadi di punggungnya. Mantel cahaya mengisolasi platform dari suara di belakangnya.
dan untuk perubahan cahaya di sekitarnya, dia memberikannya di samping tanpa berpikir. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang dialami Chai-Er? Mendengar dia memilih Lin Xin daripada dia ditangkap oleh Ying Xuefeng, dia tidak punya cara sama sekali untuk melanjutkan. Meskipun menghadapinya, Ying Xuefeng masih melihat situasi yang terjadi di belakang Long Hao Chen, matanya tertuju pada Zheng Yue dan Yang Hao Han, dua tetua senior dari langkah ke-9 yang telah muncul secara bersamaan di atas panggung. Dia tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia pengaruhi. Saat Long Hao Chen akhirnya dibebaskan, dia sangat marah. Han Qianlah yang mengambil langkah maju untuk menopang tubuhnya yang jatuh. Sepertinya Long Hao Chen tidak merasakan sedikit pun kekuatan dan tekanan tangguh yang dilepaskan oleh Ying Xuefeng. Pada saat itu, sepertinya dia berlutut tanpa ragu sedikit pun di depan Han Qian. Kepala Ksatria Sucit Penatua, saya punya permintaan. Han Qian secara alami melihat situasi di luar, dan merasa murung tentang situasi di luar kendali yang sedang terjadi. Sambil menghela nafas, dia bertanya sebagai balasan, apa permintaanmu? Long Hao Chen berkata dengan tegas, saya ingin menukar tungku spiritual yang diberikan yang merupakan hadiah untuk posisi pertama dalam kompetisi individu tahun ini, dan meminta agar aliansi mengizinkan saya memilih rekan satu tim lain sebagai gantinya. Apa? Han Qian sekali lagi tampak sangat terkejut, kamu mengatakan ingin menukarkan tungku spiritual? Orang harus tahu bahwa hampir seluruhnya demi hadiah inilah seleksi perburuan iblis ini menjadi sorotan. Dapat dikatakan bahwa bahkan tungku spiritual yang paling rata-rata pun sudah menjadi harta karun dari surga, dan terlepas dari segalanya, dia ingin melepaskan haknya atas tungku spiritual? Master aula tambahan lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tampak benar-benar bingung. Han Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, tahukah kamu dengan apa yang kamu katakan? Long Hao Chen berkata dengan nada tegas, Kepala Ksatria Suci Senior, saya tidak bermain-main. Jika aliansi tidak dapat mengabulkan permintaan saya akan melepaskan hak saya untuk masuk ke dalam pasukan pemburu iblis, kemudian 5 tahun dari sekarang, saya akan mengikuti kompetisi sekali lagi. Ketika saatnya tiba, permintaan saya akan tetap sama. Jika aliansi tidak dapat mengabulkan permintaan saya, maka saya tidak akan bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Itu di luar pertanyaan. 6 Master Aula tambahan tampaknya telah meneriakkan kata-kata yang sama ini pada saat yang bersamaan. Bagi Han Qian, itu karena dia takut Long Hao Chen tidak memasuki pasukan pemburu iblis. Pasukan pemburu iblis sebenarnya adalah satu-satunya jalan yang dapat dilalui seseorang dari 6 kuil besar untuk benar-benar mencapai status tinggi dan juga merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan seseorang, memiliki fisik putra cahaya. Jika Long Hao Chen yang memperoleh posisi pertama untuk seleksi pemburu iblis, akan meninggalkan masuknya dia ke dalam pasukan pemburu iblis, kemungkinan besar itu akan merusak masa depannya. Adapun 5 Master Aula tambahan lainnya, mereka sebenarnya berpikir secara berbeda, untuk berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian, melihat bahwa dia adalah orang nomor 1 tahun ini, siapa yang mungkin bisa melawannya 5 tahun kemudian, dia pasti akan menjadi nomor 1 sekali lagi. Bagaimana mungkin mereka bersedia melihat seseorang yang tidak mungkin cocok dengan siapapun untuk melawan berpartisipasi sekali lagi 5 tahun kemudian? Long Hao Chen menunduk dan berkata, tolong setujui permintaan saya. Han Qian berkata dengan suara yang dalam, lalu siapa orang yang kamu inginkan di timmu? Long Hao Chen segera mengangkat kepalanya dan menjawab, Chai-Er dari kuil assassin. Meskipun saya ingin memilih satu orang lagi, itu tidak boleh menentang aspek yang adil dari kompetisi. Lin Xin tidak masuk ke 16 besar, dan Chai-Er adalah orang yang benar-benar ingin saya pilih. Saya harus memilih Lin Xin terlebih dahulu hanya karena saya memiliki perjanjian sebelumnya. Tetapi Chai-Er adalah orang yang ingin saya lindungi sepanjang hidup saya, jadi saya tidak dapat dipisahkan darinya. Jika kedua belah pihak tidak dapat puas dengan ini, saya hanya akan meninggalkan menjadi anggota pasukan pemburu iblis, dan mengikuti Chai-Er dimanapun dia akan berada. Saya akan berada di tempat yang sama. Ekspresi tertekan Chai-Er berubah menjadi bimbang, sementara wajah Yang Hao Han dan Zheng Yue berubah menjadi luar biasa, untuk menyebabkan keributan seperti itu. Jadi anak kecil ini masih memiliki gerakan seperti ini di tangannya? Untuk sesaat, dua tetua senior besar dari langkah ke-9 merasa terkoyak antara tawa dan air mata. Suasana suram Yang Hao Han bahkan sedikit lebih intens daripada Zheng Yue. Apa-apaan ini?
Jadi sebenarnya ada cara yang begitu konyol baginya untuk mencapai tujuannya. Namun, bagaimana mungkin anak kecil ini tidak menceritakan semuanya dengan jelas kepada wanita muda itu sebelumnya? Sejujurnya, ini tidak bisa disalahkan pada Long Hao Chen. Pertama-tama, hari ini adalah semifinal. Bagaimana dia bisa memprediksi bahwa mereka akan langsung melanjutkan final hari ini? Belum lagi, dengan kekuatan Chai Er, Long Hao Chen bahkan belum mempertimbangkan untuk bersaing memperebutkan dua posisi teratas, terutama setelah undian ditarik untuk semifinal dan ternyata dia telah ditandingkan melawan Chai Er. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan pikirannya padanya. Dalam benaknya, dia awalnya akan mengambil inisiatif untuk menyerah, dan Chai Er pada akhirnya akan menjadi salah satu dari tiga besar. Rencana Long Hao Chen telah identik dengan rencana Chai Er, sampai-sampai dia mempertimbangkan untuk melarikan diri dari janjinya dengan Lin Xin dengan menyerahkan pertandingan untuk tempat ketiga. Setelah 5 tahun dia akan kembali menghadiri seleksi perburuan iblis dan memilih Lin Xin saat itu. Tapi siapa sangka Chai Er akan menyerah 2 kali berturut-turut, benar-benar merusak rencana Long Hao Chen. Selanjutnya pada saat itu, final sudah dimulai, dan yang bisa dipikirkan Long Hao Chen pada saat itu hanyalah memenangkan kejuaraan untuk memeluk Chai Er. Jika sebaliknya, final diadakan pada hari berikutnya, meskipun Long Hao Chen akan berada dalam suasana hati yang sangat bingung, setelah melihat bahwa Chai Er menyerah demi dia masih tidak akan melupakan masalah sepenting itu. Bahkan setelah final dimulai, Long Hao Chen masih berasumsi bahwa akan ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Chai Er. Dia tidak membayangkan bahwa peraturan roulette tidak hanya akan melarangnya untuk kembali ke sisi Chai Er, tetapi mereka juga mengisolasinya dari luar, membuatnya salah paham, berpikir bahwa suaranya tidak akan ditransmisikan keluar. Situasi yang muncul kebetulan demi kebetulan ini membuatnya tidak dapat menjelaskan dirinya kepada Chai Er. Setelah memilih Lin Xin, dia langsung ditangkap oleh Ying Suifeng dan tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan fakta bahwa dia ingin meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan tungku spiritual. Menahan cahaya keemasan dan menarik tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi, Yang Hao Han berbalik dan menatap Long Hao Chen, yang masih berdiri di belakang peron. Kemudian dengan erangan yang dipenuhi amarah, dia mengangkat tangan kanannya, melepaskan dengan cengkeramannya mantel cahaya. Segera seluruh stadion bergetar hebat saat mantel cahaya ini menghilang. Baiklah, pembentukan regu, menggunakan roulette, akan dilakukan besok. Semua kontestan harus kembali dan beristirahat, semua master senior harus tetap ada, dan Long Hao Chen, kamu tetap di sini. Mendengar instruksi Yang Hao Han, Long Hao Chen menoleh, dia tidak benar-benar melihat Yang Hao Han, tetapi ke arah Chai Er. Chai Er melihat penampilan luarnya dan wajahnya yang pucat. Long Hao Chen merasa seolah-olah dia terkena pisau, bahkan tidak memperhatikan penatua yang sangat perkasa, dia mengejar Chai Er. Seng Yue berteriak dengan marah, dan dengan lambaian tangannya, tekanan yang tak tertahankan diterapkan pada tubuh Long Hao Chen, yang mengirimnya terbang kembali ke tengah podium. Kali ini Yang Hao Han tidak turun tangan untuk menghentikan serangan itu, apapun yang dikatakan orang, Long Hao Chen adalah orang yang menyakiti perasaan cucu Seng Yue. Jika kali ini, dia tidak membiarkan Seng Yue melampiaskan amarahnya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Selanjutnya, dia sudah memberitahu Seng Yue sebelumnya tentang konstitusi Long Hao Chen tentang putra cahaya. Jadi dia percaya Seng Yue akan bertindak tidak gegabah. Pada saat ini, cahaya berwarna merah menyala bersinar, seperti semacam api besar mengarah ke bawah tubuh Long Hao Chen. Kecemerlangan melingkar, diterapkan dan dilepaskan dengan lembut, memiliki efek tak terduga mendorong Long Hao Chen kembali dengan momentum besar, membantu Long Hao Chen jatuh di tengah podium dengan lebih keras. Senior yang mulia, Nona Chai Er, jangan salahkan dia, ini semua salahku. Mata semua orang beralih ke pemuda dengan rambut elegan berwarna hijau tua. Itu adalah Lin Xin, maju dengan sangat cepat menuju Long Hao Chen dan Seng Yue yang perkasa. Dia saat ini terlihat jauh lebih tidak mencolok dari sebelumnya, tampak jauh lebih santai dan tenang. Menghadapi Seng Yue, dia berlutut, senior yang mulia, jika Anda ingin menghukum seseorang, tolong hukum saya. Pada saat Long Hao Chen tiba di kota suci, saya sudah bertemu dengannya sebelumnya di kota Aimei, dan menipunya. Mata Seng Yue memiliki kilatan yang sangat dingin, bicaralah. Tutor sihir suci memberikan pandangan tertekan kepada Lin Xin, tiba-tiba ketakutan. Masalah ini melibatkan tetua senior dari langkah ke-9 dan membuat mereka secara pribadi mengambil tindakan. Jadi bahkan dengan statusnya, tidak ada cara baginya untuk campur tangan dalam hal ini.
Lin Xin berlutut di sana dengan tatapan yang sangat tulus. Hari itu, di kota Aimei, saya memberinya 3 botol pil sebagai imbalan atas janji bahwa jika Long Hao Chen di masa depan mendapatkan kursi di 3 besar, dia akan memilih saya sebagai rekan setim pasukannya. Namun, ketika saya membuat janji ini kepada saya menyembunyikan darinya fakta bahwa saya sebenarnya tidak dapat menggunakan sihir serangan apapun. Sampai sekarang dia seharusnya sudah tahu tentang masalah ini. Tetapi bahkan setelah menjadi juara kompetisi ini, dia masih belum kembali ke kata-katanya, dan memilih saya. Saya pikir Anda juga berharap pria cucu Anda menjadi seseorang yang menghormati kata-katanya. Masalah ini adalah kesalahan saya sendiri, karena sayalah yang menipunya. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah hari ini. Saya ingin membatalkan janji yang kami buat pada waktu itu. Saya tidak perlu bergabung dengan pasukannya. Jadi tolong berikan kehormatan ini kepada Nona Chai Er. Seng Yue mendengus marah. Jadi sekarang izinmu diperlukan agar Chai Er berada di pasukan orang lain. Pada saat itu, setelah pergi ke sisi Lin Xin, Long Hao Chen berlutut. Dalam kapasitas Seng Yue sebagai kakek kandung Chai Er, dia pantas mendapatkan tindakan berlutut ini. Matanya dipenuhi dengan tatapan lugas saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Senior yang terhormat, ini adalah pertukaran yang adil dan saya tidak percaya saya membuat kesalahan dengan menyetujuinya. Kesalahan saya adalah meninggalkan Chai Er dan membuat dia patah hati. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam pilihan saya ini, apalagi menghukum Lin Xin." Itu benar, Lin Xin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang penyihir yang tidak dapat menggunakan sihir ofensif. Namun, dia memberi saya sebagai hadiah, 3 botol pil, berisi total 30 pil tingkat keempat. Jika bukan karena fakta ini, bagaimana saya bisa begitu murah hati terhadapnya? Karena saya memilih untuk menerima pil-pil ini, saya juga menerima bagian lain dari kesepakatan yang tidak pasti. Jadi, bahkan jika Anda membiarkan saya membuat pilihan ini sekali lagi, saya akan tetap memilihnya. Demi Chai Er, aku bisa mengorbankan hidupku. Tetapi karena janji ini adalah sesuatu yang telah kuberikan sebelumnya, aku harus menghormatinya. Saat dia berbicara, Long Hao Chen menarik Lin Xin ke sisinya, dan tiba-tiba berdiri bersamanya. Meskipun Yang Hao Han telah memberi perintah kepada pesaing lain untuk pergi, para pemuda ini secara tidak sadar berhenti bergerak ketika Lin Xin muncul. Kata-kata Long Hao Chen sebelumnya ini benar-benar tegas, bahkan di depan Seng Yue, dia tidak mundur sedikit pun. Apalagi para pemuda yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama ini, bahkan 6 master aula tambahan benar-benar terperangah. Anak ini berani melawan yang dikenal memiliki temperamen yang lebih buruk di seluruh aliansi, Seng Yue. Selanjutnya dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Temperamen buruk Seng Yue adalah sesuatu yang terkenal di seluruh aliansi, jadi masalah ini sayangnya kemungkinan besar memiliki dampak ekstrim. Seng Yue memandang Long Hao Chen dengan ekspresi yang jelas tercengang. Dia tidak tahu sudah berapa lama, bahkan dengan status yang sama, berani membantahnya, apalagi seorang junior. Yang Hao Han secara tidak sadar sudah bergeser ke sisi Long Hao Chen. Meskipun dia merasa murung melihat pemandangan ini, Long Hao Chen bukan hanya putra cahaya, tetapi juga satu-satunya putra dari orang yang memiliki tahta ilahi aliansi Ksatria, Ksatria ilahi Long Xingyu. Jika Seng Yue benar-benar melancarkan serangan dengan saat itu, jika sesuatu terjadi, dia harus melindungi Long Hao Chen. Lebih penting lagi, jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa Long Hao Chen tidak mengatakan sesuatu yang salah. Diam, Chai Er tiba-tiba berteriak, siluetnya berubah menjadi kabur, menyerang Long Hao Chen. Tangan kanannya membawa belati berwarna emas gelap, langsung mengarah ke dada Long Hao Chen. Dia mengerti temperamen kakeknya, dan benar-benar takut bahwa dia mungkin benar-benar bertindak secara pribadi dalam masalah ini. Bahkan jika Yang Hao Han, Ksatria pertahanan dan strategi ilahi dan pemimpin aliansi ada di sana, kakeknya ini benar-benar marah oleh Long Hao Chen. Bagaimana dia bisa mengizinkan Hao Chen untuk tinggal bersamanya? Ketika semuanya terjadi, dia dengan tenang mendengarkan selama ini. Dia mulai mengerti bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dalam hatinya, dia tidak lagi menyalahkan Long Hao Chen sedikit pun, meskipun dia berada dalam rasa sakit dan kecewa. Satu-satunya yang dia salahkan adalah dirinya sendiri karena tidak bisa mempercayainya dan menunggu penjelasan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memuntahkan darah, mengapa kakeknya menunjukkan dirinya melanggar aturan kompetisi? Karena dia adalah orang pertama yang melancarkan serangan, kakeknya secara alami tidak mendapatkan kesempatannya sendiri untuk melakukannya.
Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, dengan mempertimbangkan tingkat kultivasi Long Hao Chen, mungkin kakeknya akan mendingin setelah dia menahan beberapa pukulan miliknya. Namun, apa yang tidak diharapkan Chai Er sedikitpun adalah bahwa di depan serangannya, Long Hao Chen hanya berdiri di sana, tanpa reaksi sedikitpun selain menggerakkan pergelangan tangannya dan langsung melepas armor roh kudusnya. Belati emas gelap berhenti 1 meter dari dada Long Hao Chen, saat suara Chai Er bergetar hebat, "Kamu, mengapa tidak menghindari seranganku?" Long Hao Chen menatap wajah pucat Chai Er dan mengangkat tangannya, perlahan mengangkat kerudungnya. Dengan sekali pandang, dia telah melihat beberapa sisa darah di kerudungnya, dan pada saat itu juga, merasakan jantungnya menegang seperti berada di bawah tekanan besar. Long Hao Chen berkata dengan suara lembut, "Aku berjanji untuk berdiri di sisimu dan apakah aku tidak menyesal tentang itu? Aku juga tidak melanggar aturan kompetisi. Namun, saya berhutang penjelasan kepada kamu, karena membiarkan kamu terluka, saya terluka. Untuk alasan ini, saya harus dihukum." Cahaya putih melesat dari dada Long Hao Chen, langsung mengarah ke belati emas gelap di tangan kanan Chai Er. Kemampuan tungku spiritual yang berevolusi, dalam jarak sedekat itu dan dengan waktu yang tiba-tiba, bahkan tetua senior dari langkah ke-9 tidak mungkin menghentikan ini. Belati emas gelap di tangan Chai Er langsung ditarik, menembus dada Long Hao Chen sampai hanya pegangannya yang bisa dilihat. Ujung belati ini keluar dari punggung Long Hao Chen, dan darah langsung menyebar dari dada dan punggungnya, menutupi seluruh jaketnya. Namun, Long Hao Chen tampak seolah-olah dia tidak merasakan tusukan ini. Merentangkan kedua tangannya, dia menghubungkan lengannya untuk memeluk Chai Er dan berkata dengan suara lembut, "Ini adalah pelukan yang kamu janjikan padaku." Hao Chen, Chai Er berteriak sedih, mencoba mengeluarkan belatinya darinya. Namun, dalam pelukan erat Long Hao Chen, dia tidak bisa mengeluarkannya. Yang Hao Han mengerutkan alisnya menatapnya. Seng Yue berkata, tanpa sedikit pun menahan diri, "Apa yang saya lakukan di sini? Anda adalah pemimpin aliansi, jadi Anda harus menangani situasi sesuka Anda. Saya akan kembali tidur. Aku benar-benar tidak bisa diganggu dengan masalah anak-anak kecil ini." Yang Hao Han cukup terkejut dan mengerutkan alisnya lebih erat. Namun, bibir Seng Yue bergerak sekali lagi, sepertinya mengatakan sesuatu padanya, langsung membuat wajah ksatria pertahanan dan strategi ilahi ini terlihat sangat suram. Dengan kilatan hitam cemerlang, dia maju selangkah. Begitu saja, Seng Yue yang heroik menghilang seketika. Sudut bibir yang Hao Han berkedut secara bergantian, saat kata-kata Seng Yue bergema sekali lagi di telinganya, "Anak ini cukup baik, dia memiliki temperamen yang sangat hebat, jauh lebih baik daripada omong kosong tua yang licik ini." Mungkin Long Hao Chen bahkan tidak menyangka bahwa dia memperoleh persetujuan Seng Yue. Jelas, tusukan yang dia terima dari belati Chai Er ini membuat Seng Yue tenang. Putra Cahaya pasti membuat pasangan yang sempurna dengan cucu perempuannya ini dalam kapasitasnya sebagai putri suci samsara. "Hao Chen, cepat biarkan aku pergi." Chai Er dengan cemas berteriak dengan suara rendah. Belati masih di dada Long Hao Chen. Ini adalah luka yang dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekuatan senjatanya sendiri? Belati ini bahkan memiliki efek tambahan untuk menyedot kekuatan hidupnya. Long Hao Chen memegang tubuh lembutnya di lengannya, dan meskipun wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dia secara bertahap mengungkapkan ekspresi lega saat dia melihat Seng Yue pergi. "Chai Er, maafkan aku, ini sepenuhnya salahku. Apakah kamu bersedia memaafkan saya?" Long Hao Chen menggerakkan kepalanya di atas bahunya, telinga mereka saling bersentuhan, aroma harum keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit sedikit pun dari lukanya.